Halo sahabat Napak Tilas. Kisah misteri di balik jejak Ronggeng, sebuah telik sandi dalam perang Cirebon dan Raja Galuh, tetap mengundang rasa penasaran. Salah satu tempat yang menjadi saksi bisu sejarah tersebut adalah Buyut Nyi Ronggeng di Desa Cikedug. Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kita berada di salah satu situs di Desa Cikedug juga, yaitu Buyut Ronggeng. Ya, Kang, boleh diceritakan apa sih Buyut Ronggeng itu? ya kembali lagi ini Buyut Ronggeng ya. Dari namanya juga jelas Ronggeng berarti penari ronggeng ya. Jadi menurut tutur cerita orang tua zaman dahulu, Buyut Ronggeng adalah salah satu pasukannya Nyi Mas Gandasari saat akan penyerangan ke Raja Galuh. Kembali lagi kita bahas masih tentang Raja Galuh Cirebon, perang Raja Galuh Cirebon. Jadi salah satu batalion untuk perang ke sana itu ada tim kesenian. Nah, salah satu pasukan ronggeng, penari. Nah, saat untuk menembus ke benteng pertahanan itu yang bisa menembus itu adalah Nyi Mas Gandasari. Nah, oleh si Syarif, Nyi Mas Gandasari diutus untuk menyerbu Raja Galuh dengan taktik penyamaran berkesenian, salah satunya sebagai penari ronggeng. Nah, ini mungkin salah satu tapakan beliau di sini. Ini dulu sempat terbengkalai makamnya dan inisiatif dari teman-teman dan saya restorasikan kembali, tidak merubah pakem yang ada, saya mengikuti bentuk yang ada gitu. Saya kira ini makam kecil ya, ternyata saya beresin restorasi ternyata lumayan gede karena orang juga nyangkanya kecil, ternyata ini lebar gede. Ini batunya dari dulu saya tidak memindahkan, ini cuman tadi yang terbengkalai saya beresin lagi gitu, kayak gini. Nah, kemungkinan ada makam lain nggak di tempat ini? Untuk di sini saya tidak ada, cuman satu tok. Kembali lagi kalau Buyut Ronggeng yang saya tahu bukan di Desa Cikedug aja, pasti dia sendirian, pasti sendirian. Tidak ada makam lain yang mengiring, tidak, pasti sendirian. Nah, itu kenapa, Kang? Nah, entah juga mungkin salah satu penyamaran atau mungkin sandi, kode-kode etik atau sandi yang hanya yang diketahui oleh pasukan ronggeng gitu ya. Karena selain penari juga ke Raja Galuh itu sebagai telik sandi ya, sebagai mata-mata tadi. Karena diperangi Raja Galuh sakti, sangat sakti, akhirnya dengan diplomasi, dengan berkesenian. Akhirnya para pasukan ronggeng ini bisa masuk ke kota raja atau ke daerah pusat jantungnya Raja Galuh. Dengan berkesenian akhirnya bisa masuk. Disitulah akhirnya Nyi Mas Gandasari bisa menerobos benteng Raja Galuh. Menurut tutur cerita orang tua zaman dahulu, ronggeng itu nama gelar ya, penari ronggeng ya. Tapi tokoh utamanya adalah Nyi Mas Gandasari. Tokoh utamanya Nyi Mas Gandasari. Kembali lagi, Cikedug itu tempat kumpulnya para pinangeran atau para raden saat untuk penyerangan ke Raja Galuh gitu. Mungkin bukan hanya satu tokoh Arya Kemuning saja, tidak. Pasti ada senopati yang lain termasuk Nyi Mas Gandasari. Mungkin salah satu trek jalan untuk menuju ke Raja Galuh, tempat istirahatnya di sini mungkin ya. Praduganya seperti itu karena Arya Kemuning sebelah sana, Nyi Mas Gandasari di sini mungkin. Ini baru praduga. Karena mungkin tidak terlalu jauh dengan pimpinan batalionnya, pasti punya base camp masing-masing. Nah, ini diduga Nyi Ronggeng atau Nyi Mas Gandasari. Kemungkinan petilasan, karena yang banyak orang ziarah sini tuh ini katanya petilasan. Tapakan beliau saat untuk ke Raja Galuh, salah satu pasukan ronggeng yang akan menyerbu ke Raja Galuh gitu. Sebagai mata-mata, jadi mata-matanya sebagai penari ronggeng. Jadi tertutup, bukan kayak orang perang. Jadi ya emang namanya ronggeng hiburan. Jadi dari kerajaan juga tidak curiga ya. Jadi ya udah ditanggap aja ronggeng seperti itu, mungkin ini bisa masuk ke kota raja atau ke benteng pertahanannya Raja Galuh, seperti itu mungkin ceritanya. Nah, orang yang datang ke sini biasanya dari mana aja, Kang?
Yang berziarah di sini jarang ya, karena satu tokohnya ronggeng gitu. Tapi ya setahu saya biasanya yang kayak penari kesini ziarah. Itu juga orang-orang tertentu saja. Ataupun yang orang-orang yang dimengerti bab spiritual pasti dia akan ziarah ke sini. Pasti ke sini. Seperti itu karena posisinya pinggir jalan. Pinggir jalan betul, jalan desa. Begitu. Ini abad ke Abad 15. Kalau kita dari cerita Perang Raja Galuh, Cirebon, itu abad 15. Oke, ini sebenarnya makam ini dari dulu udah tahu ya? Sudah ada gundukan, sudah ada. Cuman hancur tadi, sudah ada batanya tapi sudah tertimbun. Nah, saya hanya merestorasi lagi. Ini bata sekarang. Bata yang dulunya sudah rata dengan tanah. Tapi tidak merubah bentuk karena segini. Tapi info yang saya dapatkan lagi kata sesepuh itu dulunya nggak segini, lebih gede lagi. Lebih gede lagi, ada 7 meteran katanya area makam ini. Kemungkinan petilasan atau benda yang disengaja ditanam di sini ya sebagai ciri ya. Mungkin zaman dulu kan ada istilah kode rahasia ya, jadi hanya orang tertentu yang tahu bahwa ini saya ada di sini loh. Mungkin seperti itu ya, sandi-sandinya seperti itu. Namanya juga lagi siasat perang. Gak mungkin menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Pasti menanamkan ciri yang hanya diketahui oleh teman-temannya atau rombongannya seperti itu. Ada mitos-mitos nggak terkait dengan makam Nyi Ronggeng ini? Untuk mitos itu paling masyarakat yang tinggal di sekitar sini dan biasa orang lewat itu malam-malam itu biasanya ada sosok wanita pakai kebaya putih, pakai lancaran atau samping kain. Itu biasa nongkrongnya di gapura sana tadi, di atas sering nongkrongnya situ. Terus terkadang ada orang yang naik motor itu, ini kan agak belok, dia lurus sampai jatuh ke jurang situ. Situ. Ngomongnya kayak ada cahaya terang gitu. Padahalnya begini. Yang pernah saya dapat info kan orang tuh kalau lewat sini tuh kebablasan naik motor tuh. Padahal ini jelas-jelas lebar gitu. Kalau nyampe titik sini tuh kayak keamblasan gitu. Sampai nyemplung ke situ sebelah barat itu, jurang tadi atau sungai itu. Seperti Silau itu. ya? Iya, ada cahaya putih silau katanya. Nah, kalau dirunut dari kejadian yang dialami masyarakat itu ditarik ulur ke sejarah, itu ada hubungannya nggak dengan cahaya putih yang membuat orang silau yang sekarang nampak ya? Beberapa orang kan pernah melihat dengan cerita dulu gitu. Untuk runtutan ceritanya seperti itu sih, kebanyakan seperti itu sih Kang ya. Jadi cahaya itu mungkin entah itu reduksi energi dari mana nggak tahu kan, kembali lagi tempat kayak begini pasti ada energi baik dan buruknya, kembali lagi itu entah maksudnya apa kan wallahu a'lam ya gitu. Tapi semenjak ini makam saya restorasi, alhamdulillah usaha di sini pada jadi. Oh, sebelumnya memang ini nggak ada tempat-tempat? Ini lahan kosong. Dan kalau orang bikin usaha di sini tuh nggak jadi. Oh. Itu info dari masyarakat yang udah lama di sini lah. Gagal. Kalau usaha tuh sepi, gagal. Tapi entah setelah teman-teman kita beresin makam ini, ngurip-ngurip lah. Samping kanan ini banyak tempat usaha tuh. Seperti itu. Tapi dulunya bener-bener orang bikin usaha di sini susah di sini. Ini area namanya Jangleng ya. Kawasannya namanya Jangleng. Mungkin Jangleng itu nama daerah cekungan. Emang ini daerahnya agak cekung sih. Iya. Ini perbatasan antara desa Cekeduk sama Warugede karena sebelah udah Warugede. Seperti itu. Nah, ada pantangan nggak biasanya terkait dengan situs ini? Pantangan tidak ada ya, karena kembali lagi ini bukan situs yang utama ya. Kalau situs utama di desa yang tadi Makam Dawa, Nyi Mas Pakungwati, ada Kemuning. Kalau ini tidak terlalu bukan tidak terlalu ya, jadi memang orang tidak terlalu memperhatikan ya, tapi keramatnya masih ada. Tapi ya sudah berdampingan masing-masing saja. Untuk kayak larangan tidak ada sih, kayak pantangan tidak ada selama ini gitu. Nah, semenjak dipugar ini ada yang datang nggak orang-orang misalnya untuk ziarah gitu? Ada sih kalau tiap Jumat Kliwon. Mungkin dulu ya karena belum diberesin, jadi orang juga nggak tahu bahwa ini ada makam. Cuman dari teman-teman akhirnya direstorasi biar kelihatan ya. Namanya juga udah bentuk makam, udah kelihatan, akhirnya orang juga jadi berziarah ya. Dulunya yang enggan karena tidak terurus ya. Dulunya kayak gini Kang, ketutup.
Alang-alang ya. Alang-alang. Cuma saya dapat petunjuk dari sesepuh sini. Sinilah Ronggeng gitu. Akhirnya saya restorasi kembali. Dan ini bawaan batunya udah dari dulu batu sih. Oh, berarti ini batu asli ya? Asli sudah ada dari sini. Paling batu batanya itu sekarang. Tapi ini kemungkinan ini udah di atas atau sebenarnya di bawah ada lagi? Ada lagi di bawah, kemungkinan masih ada karena dia saya temukan itu posisinya agak doyong ini yang tuh. Oh, oke. Kayak udah ambles gitu tuh. Dan tumpukannya bukan 5 atau 4 lebih. Karena itu kelihatan bentuknya. Cuma saya timbun lagi, ditumpuk lagi. Karena posisi sudah amblas, sudah amblas. Mutlak dengan perang senjata ya? Tidak. Dengan kesenian juga, siasatnya seperti itu. Oke, ini teman-teman salah satu situs bersejarah ya di perang Cirebon Raja Galuh. Ini Bukit Ronggeng namanya yang sudah direkonstruksi ya kembali seperti dulu yang memang dulu terbengkalai ya, tidak terlihat pusara atau makamnya. Entah sebenarnya ini makam manusia atau bukan ya. Ya. Tapi yang jelas sih orang sini menamakan namanya Buyut Ronggeng. Buyut Ronggeng. Oke, kita explore situs yang lainnya ya teman-teman.